Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Altisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat, waras, rosa, alhamdulillah, Kaisa, masya Allah. Oke, teman Kaisam yang lagi sakit juga tentunya semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang masih kesulitan semoga Allah mudahkan. Apalagi soal hutang piutang semoga Allah mudahkan dalam membayar hutang. Amin. By the way, hari ini Kaisam akan berbagi satu kisah di mana kisah ini membangunkan ya cuy ya. Kalau misalkan kalian di posisi ini, apa yang harus kalian lakukan? 2 tahun serasa, aduh gimana gitu ya cuy ya. Oke, mungkin ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita supaya menghadapi kasus seperti ini itu kayak gimana sih, ya kan? Oke, pekerja migran ini bekerja di peternakan cuy. Jadi majikannya punya ternak. Iya kan, kasusnya sudah sampai ke KJRI, bahkan mereka ini berdamai dengan uang. Nah, celakanya sih pekerja migran ini merasa bahwa bisa nggak sih saya melaporkan lagi untuk laporan kedua, iya kan? Ini awas nih, hati-hati, jangan sampai kita gerasak gerusuk sehingga menjadikan kita celaka di visa kerja kita sendiri. Oke, ayo kita bahas. Mbak Nela ini datang ke Hong Kong. Ini posisinya non dari PT yang resmi, dia datang melalui agent dan disalurkan ke majikan, di mana majikan ini tinggalnya di pelosok Hong Kong. Jadi bukan di daerah kota ya cuy ya, kayak Northpoint apa, ini jauh dari kota. Nah, si Mbak Nela ini posisi rumahnya di depannya ini peternakan kai-kai, peternakan chicken. Ya kan? Dia ini punya peternakan gede. Dan alhasil Mbak Nela dipekerjakan sebagai petani. Kok petani sih? Peternak. Ya kan, jadi ternak kerjanya dia ini di Hong Kong ya cuy ya. Dali-dali dia membayangkan nih tinggal di apartemen Hong Kong yang WC-nya aja bisa buat tidur saking koncengnya ya cuy. Dia ini kerja di bau-bau seperti itu, ya kan. Harus membersihkan ayamnya itu, ya kan, harus membersihkan kandang ayamnya itu, ya kan, bahkan setiap hari itu baunya tai. Ya kan, akhirnya apa, si Mbak Nela ini dijalani, ya kan, dia pikir pekerjaan itu ya memang pekerjaannya, tapi pikir lagi, loh saya ini jaga anak, kok jadi jaga anak ayam. Ya kan. Jadi peternakannya itu cukup gede aja ya pengusaha, dan si majikannya itu mengejeng si Mbak Nela untuk bantu nyuntikin vaksin ke ayam, bersihin tainya, bersihin kandangnya cuy. Alhasil apa? Nggak sanggup nih, ya kan? Saat dia belum 1 tahun kerjanya, dongkol nih sama majikannya, sudah ngomong baik-baik, saya nggak mau nih kerja kayak gini, ya kan? Apa ini? Akhirnya video, bukti, chatan, ya kan, dikirimlah tuh ke KJRI. Akhirnya KJRI ya sok ya cuy ya. Akhirnya dipanggil lah tuh Mbak Nela itu ke KJRI dan majikannya, ya kan. Akhirnya KJRI memberikan waktu mereka untuk berdiskusi, ya kan, dan mengembalikan Mbak Nela bekerja sesuai kontrak kerja yang berlaku. Ini yang apa namanya, tabayun, mediasi ya cuy, atas pelaporan Mbak Nela kalau dikerjakan di peternakan ini. Akhirnya si agensi ini di pihak ketiga nih, ya kan, berjanji nih untuk tidak mempekerjakan Mbak Nela di peternakan, ya kan. Agennya ini udah tengah-tengah nih, majikan kamu nih nggak boleh kayak gini, kalau misalkan kamu masih kayak gini aja nih, saya laporkan nih ke imigrasi, kamu akan kena divaksin, ya kan. Si Mbak Nela akan dipekerjakan di rumahnya lagi, jaga anaknya lagi, itu kan, jadi tidak mengurusi peternakan kai-kainya yang banyak ratusan ayam. Bayangin aja kalian itu setiap pagi petak-petok ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya deal dengan uang damai. Si Mbak Nela ini diberikan apa namanya, nggak sampai 50.000 tapi puluhan ribu untuk tidak melaporkan kasus ini ke imigrasi. Akhirnya Mbak Nela karena melihat lumayan ya, dapatnya hampir 80 juta ya kan, uang damainya nih cuy. Akhirnya tanda tangan tuh perjanjian damai, tidak melaporkan kasus ini ke imigrasi. Akhirnya Mbak Nela dapat uang damai, balik lagi. Tadi kan perjanjiannya di kertas itu dikerjakan sesuai job lagi, ya kan. Pas masuk
1 bulan 2 bulan bener cuy jobnya, nggak ngurusin ayam lagi, iya kan. Akhirnya sudah 1 tahun lebih Mbak Nela ini disuruh lagi ke peternakan, iya kan. Akhirnya Mbak Nela ini pinter loh, ya saya nggak mau loh gaji standar loh cuy, kalian ngurusin ayam, ngurusin tai ayam, mau nggak, ya kan. Akhirnya Mbak Nela ini, wah saya nggak bisa nih kerja sendiri. Akhirnya ngejeng satu lagi, Cece datang lagi jadi tim peternakan nih, ini bahaya nih ya, tim peternakan. Akhirnya apa cuy, ada 2 Cece Indonesia yang mengurusi peternakan orang Hongkong di sini, iya kan. 2 aja, ini nggak bisa cuy ngurusin tai ayamnya yang banyak banget. Akhirnya nego lagi nih si Mbak Nela ini, oh kalau kayak gitu saya nggak mau nih, gaji standar 10.000 saya mau. Yang Mbak Nela pinter juga nih ya kan. Akhirnya apa, si majikannya, saya nggak mau lah bayar 10.000 kamu, nanti kamu laporin saya lagi gimana, ya kan, kata majikannya seperti itu cuy. Ini bahaya ini. Akhirnya apa, si majikannya itu tetap menggaji standar. Di sini Mbak Nela mulai berpikir, aduh saya kurang 7 bulan lagi nih mau finish, tapi saya nggak kuat nih kayak gini. Bisa nggak sih kayak Tisam dilaporkan ke imigrasi kalau kayak gini? Ya Kaisam tanya, kamu saat uang damai, kamu menerima uang itu ada tanda tangan nggak majikan itu? Ada bukti nggak kalau dia sudah memberikan? Iya Kaisam, saya tanda tangan, matilah sudah di situ. Iya kan? Ya udah nggak bisa cuy. Yang bisa Mbak Nela lakukan adalah notice tanpa memberitahukan alasan dia dikerjakan di peternakan ayam. Iya, yang bisa dia lakukan adalah notice. Tidak bisa melaporkan ke imigrasi atas pekerjaan di luar job. Karena apa? Karena dia sudah menerima uang damai, di mana uang tersebut bisa saja majikan juga melaporkan Mbak Nela dan bisa saja di blacklist pastinya. Karena apa? Membantu pekerjaan, jadi saling lapor tuh cuy. Mbak Nela laporin ke imigrasi, si majikannya juga melaporkan imigrasi atas pekerjaan ilegal ini. Semuanya akan kena ini. Jadi gimana Kaisam, saran saya? Ya nggak bisa, selain kamu harus notice saja. Notice kalau misalkan kamu tidak cocok bekerja di situ, dan cari majikan baru, proses tunggu visa di Indonesia. Itu solusi buat Mbak Nela. Nggak bisa dilaporkan, kalau dilaporkan ya mati sudah visanya, ya kan. Ini buat kalian hati-hati ya. Saat kalian dipekerjakan di luar job dan kalian menerima uang damai, itu artinya kalian menyetujui, menyepakati pekerjaan itu. Apakah kita juga bersalah? Ya iyalah, ngaco. Kecuali saat kalian nih udah nih di luar job nih pekerjaannya, kalian langsung lapor ke imigrasi dengan bukti, ya kan. Saat itu juga kamu bisa keluar dari rumah majikan tanpa membayar 1 bulan sebagai pemberitahuan, ya kan. Langsung putus kontrak. Kamu bisa cari majikan 14 hari ke depannya. Itu imigrasi menerima laporan kamu cuy. Tapi kalau misalkan kamu laporannya 2 bulan atau 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, mungkin nggak imigrasi percaya loh. Kenapa kamu baru laporan sekarang, ya kan. Itu nggak akan mungkin dipercaya sama imigrasi. Jadi imigrasi itu menerima laporan di luar job kontrak itu 1 bulan aja. Jadi makanya buat kalian yang dipekerjakan di luar job, saat majikan tidak bisa dinego, kumpulkan bukti, protes ke agent dulu. Nah, lapor ke Kajari dulu. Nah, kalau sudah semua itu sudah kamu lakukan, kamu baru melakukan termination ke majikan dengan alasan seperti itu dan laporan ke imigrasi. Itu jangka waktunya 1 bulan aja. Nah, kalau kasusnya kayak Mbak Nela ini, ya susah. Resikonya dia blacklist kalau dia melaporkan majikannya, ya kan? Ya udah dapat duit damai loh, ya kan? Nah, buat itu hati-hati ya kalian. Kalian mikir resikonya gimana? Kita bekerja di peternakan ayam yang segede itu ya cuy. Setiap hari kita ini buang-buang tai-tai itu ya cuy ya. Sebanding nggak dengan gaji kita? Gaji kita standar loh. Mbak Nela ini gajinya cuma 4630 loh cuy. Iya kan? Ini rugi banget. Coba kalau misalkan si majikan itu mengejeng orang Hongkong, apakah itu gajinya nggak 15.000, 20.000 untuk mengurus ayam-ayamnya? Ya untunglah majikan cuma bayar 100 juta misalkan ya uang damainya. Ya untunglah dia. Ya kan? Yang rugi siapa? Ya kita. Kesehatan kita. Ya kan? Tenaga kita, pikiran kita. Maka dari itu, ya jangan damsam. Kalau sekiranya kita sudah tidak kuat bekerja di situ,
lakukan sesuai porsi kamu sebagai pekerja migran. Oke? See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalian gimana nih, Mbak Nela berjuang sampai finish atau notice nih kalau keadaannya sudah seperti ini? Kalau ini kasus kamu mau terus lanjut atau enggak? Gajinya standar cuy, kayak sama rugi ya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.